Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada sesi yang ketiga ini kita akan melanjutkan tutorial membuat sebuah media pembelajaran menggunakan Wondershare Filmora. Di tutorial sebelumnya, kita telah selesai membuat opening video pembelajaran. Untuk melihat tutorial sebelumnya, teman-teman bisa melihat di link deskripsi atau judul di bawah ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membuat atau menambahkan objek berupa background dan juga teknik green screen. Untuk membuat sebuah video pembelajaran, tentunya teman-teman harus menyiapkan yang namanya storyboard atau naskah terlebih dahulu. Mengapa saya menyarankan teman-teman untuk menyiapkan storyboard, naskah, atau disebut dengan peta konsep? Karena agar memudahkan teman-teman dalam proses pengeditan atau pembuatan video pembelajaran. Pada tutorial kali ini, saya sudah membuat atau menyiapkan yang namanya naskah dan juga bahan praktik atau bahan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Naskah yang sudah saya siapkan adalah tentang Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yaitu pembelajaran sejarah untuk jenjang SMA. Jika teman-teman sudah memiliki naskah, kami sarankan teman-teman juga mengumpulkan bahan-bahan atau video ataupun aset itu digabung menjadi satu folder. Contohnya seperti ini. Nah, jadi contohnya ini sudah kami siapkan. Di tempat saya ada bahan audio, ini untuk background, kemudian bahan gambar sesuai yang ada di naskah, lalu kemudian bahan video, rekaman 1 sampai terakhir, kemudian dokumen dan lainnya. Yuk, sekarang kita langsung praktek saja untuk penambahan background dan juga teknik green screen. Kita kemarin membuat 2 judul. Yang pertama di sini sudah ada ya bagian ini, dan yang kedua di bagian judul yang versi kedua ini. Nah, kita hapus dulu terlebih dahulu untuk judul yang versi kedua. Karena apa? Karena kita akan memakai judul yang versi pertama atau opening yang versi pertama. Nah, silahkan teman-teman blok objek yang ingin di-delete terlebih dahulu. Caranya adalah arahkan kursornya ke bagian atasnya objek yang ingin di-delete, lalu klik, tahan, tarik ke bawah sampai ke blok seperti ini, kemudian tekan delete di keyboard. Kemudian silahkan teman-teman untuk mengarahkan kursornya ke bagian atasnya timeline di sini, di bagian media, lalu klik kanan, kemudian import. Silahkan teman-teman untuk mengimpor background yang sudah teman-teman siapkan sebelumnya. Misalkan saya akan memilih background di sini, kemudian saya klik 2 kali, maka secara otomatis akan masuk ke library atau bagian media. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman untuk bisa menambahkan background-nya ke dalam timeline. Bisa klik, tahan, tarik, lalu arahkan ke bagian timeline. Jadi, di dalam Wondershare Filmora, teman-teman bisa menambahkan lebih dari 1 video. Nah, perhatikan di sebelah kiri bagian timeline. Nah, di sini ada icon kecil ya, icon nada, ini berarti digunakan untuk audio atau background atau musik seperti itu. Kemudian kalau kita ke atasnya, ini ada angka 1 gitu ya. Ini ada angka 1, kemudian icon kayak seperti YouTube. Ini digunakan untuk objek seperti video, kemudian gambar atau teks. Nah, di atasnya lagi ada icon yang kedua, angka 2. Nah, ini berarti kita bisa menambahkan 1, kemudian nanti di atasnya gitu ya. Misalkan yang di sini itu yang di bagian 1 kita anggap sebagai background. Nah, nanti kita akan menambahkan di atasnya yaitu objek yang lain seperti teknik green screen dan lainnya. Nah, kalau teman-teman scroll, silahkan di-scroll. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa objek lebih dari 2 gitu ya. Ada sampai 3 sampai 4 gitu ya. Berarti kita bisa menambahkan
beberapa video di dalam waktu yang bersamaan. Nah, kesepakatan awal ini kita anggap di bagian timeline, bagian video satu atau objek yang satu ini, kita anggap di sini sebagai tempatnya atau lokasi untuk background. Nah, kita sudah berhasil menambahkan background ya, di sini ya. Ini backgroundnya sudah masuk. Kemudian kita akan menambahkan satu objek, yaitu video atau rekaman yang sebelumnya kita rekam menggunakan green screen. Silahkan teman-teman untuk menambahkan video rekaman sebelumnya ke bagian library atau ke bagian media. Caranya adalah arahkan kursornya ke bagian atas di sini, lalu klik kanan, kemudian import. Nah, kemudian silahkan teman-teman cari untuk bahan video rekaman teman-teman sendiri. Jika sudah ketemu seperti ini, silahkan klik 2 kali, lalu secara otomatis objek atau video atau media sudah masuk dalam library Wondershare Filmora. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan untuk video rekamannya ke dalam timeline. Kesepakatan awal tadi di sini letaknya background. Nah, kemudian kita taruh video rekaman yang scene pertama ini di atasnya background. Caranya adalah klik pada video yang akan kita tambahkan, tahan, lalu kemudian silahkan drag ke bawah ke bagian video yang nomor 2, lalu lepaskan atau di atasnya background. Nah, secara otomatis kita sudah berhasil menambahkan 2 objek, yaitu yang di bawahnya ini background, yang di atasnya ini adalah video rekaman yang kita rekam sebelumnya. Secara teknis, kita sudah berhasil menambahkan 2 lapisan di bagian untuk objek video ini, ya. Jadi lapisan pertama dan lapisan yang kedua. Teknisnya seperti ini teman-teman. Lapisan pertama ini adalah lapisan yang paling bawah. Jadi jika di atasnya sudah ada lapisan, maka lapisan bawah ini akan tertutup. Nah, contohnya seperti ini. Ini ketika saya preview, nah ini backgroundnya masih terlihat. Nah, setelah itu akan ketutup dengan lapisan yang di atasnya. Selanjutnya, kita akan menghilangkan background green screen yang ada pada video yang kita masukkan ke timeline ini ya, yang bagian video atas ini. Nah, caranya teman-teman, karena kemarin kita rekamannya ini bocor, alias kalau yang kita lihat green screen-nya hanya separuh, maka amannya kita crop terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang bisa kita hilangkan background-nya itu adalah yang satu warna, yang hijau saja, atau kalau misal putih, ya putih saja. Kalau putih saja saya kira tidak bisa, karena apa? Karena bajunya juga mendekati warna putih. Nah, kenapa memakai warna green screen? Karena memang lebih mudah untuk kita hilangkan ya. Jadi yang penting background ini tidak sama dengan warna baju, kulit, atau rambut. Nah, itu mudah untuk kita hilangkan. Untuk crop video, silahkan teman-teman arahkan kursornya ke bagian menu di atas timeline sampai ketemu ini ya. Kalau kita dekatkan, ini ada warnanya berubah gitu ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik, nah secara otomatis akan muncul Windows atau pop-up gitu ya. Pop-up Windows baru, lalu arahkan kursornya ke bagian rasio. Nah, silahkan teman-teman pilih untuk yang rasio 16:9. Kemudian pilih untuk menu custom. Nah, lalu kemudian silahkan teman-teman arahkan kursornya ke atas atau ke tengah bagian video ini. Teman-teman bisa langsung mengarahkan ke bagian titik di bagian kiri sampai muncul anak panah 2. Klik tahan, tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kanan. Arahkan kursornya ke bagian titik, lalu sampai muncul anak panah 2, kemudian klik tahan, tarik ke kiri. Nah, pastikan teman-teman untuk crop atau mengambil area yang berwarna hijau saja. Atau kalau misalkan warna biru, ya bagian warna biru saja.
Saran saya, teman-teman ketika untuk syuting atau untuk rekaman, itu background-nya satu warna. Dan itu warnanya harus berbeda dengan warna objek yang kita pakai, kayak baju atau kulit ataupun rambut. Nah, jika sudah seperti ini, silakan teman-teman untuk menekan tombol OK. Nah, secara otomatis video sudah terpotong atau sudah ke crop gitu ya. Jadi kelihatan video yang kedua ini kita hanya eh, layarnya hanya tengah ini aja ya. Nah, kemudian yang di belakang ini adalah background-nya. Kemudian silahkan atur ini untuk layar yang kedua atau video yang kedua ini bisa diatur, misalkan saya letakkan di paling depan, jadi bukan paling depan sih, jadi dia pas di atasnya background. Jadi nanti mulainya itu munculnya video rekaman itu bareng atau berbarengan dengan background. Kemudian jika sudah seperti ini, kita akan menghilangkan background warna hijau atau green screen. Caranya silahkan teman-teman klik dulu di bagian rekaman atau bagian objek yang ingin dihilangkan backgroundnya, lalu kemudian arahkan ke menu atasnya timeline. Di sini ada seperti kalau di PowerPoint itu apa ya, preview gitu ya. Jadi seperti ini. Ini kalau kita dekatkan muncul tulisan green screen. Nah, silahkan klik sekali, secara otomatis akan muncul select color ya, chroma key ya. Kemudian teman-teman bisa memilih background yang ingin dihilangkan. Contohnya ini, pilih dulu, klik, kemudian arahkan mouse-nya ke kanan, ke bagian background yang ingin dihilangkan. Misalkan di sini sudah warna hijau, klik sekali. Nah, secara otomatis background sudah nampak hilang. Nah, namun ini belum terlihat bersih, ya kan? Teman-teman bisa memilih atau menyentang pada menu Alpha Channel. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan ya, ini masih ada sisa-sisa seperti ini. Kemudian untuk membuat lebih bersih background-nya gitu ya, background-nya biar hilang dan lebih bersih gitu, teman-teman bisa mengatur ini, offset dan juga tolerance. Nah, bisa ditarik ke kanan gitu kan. Ya, kemudian ini bisa ditarik ke kiri gitu kan. Nah, seperti ini misalkan pelan-pelan gitu ya, sampai membentuk objeknya ini hampir sempurna begitu ya. Ya, intinya teman-teman bisa mengatur di sini sih. Nanti memang harus pelan-pelan seperti apa gitu ya. Cek lagi satu persatu gitu. Teman-teman juga bisa mengatur untuk edge thickness-nya atau juga edge further. Nah, seperti ini. Nah, jika dirasa sudah bersih, kemudian teman-teman bisa menekan tombol OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil menambahkan background dan juga menghilangkan atau menambahkan teknik green screen. Kalau kita preview, hasilnya adalah seperti ini. Halo anak-anak, kali ini bersama Kak Stephen. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari materi Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini kita tinggal merapikan beberapa penataan di bagian timeline. Yang pertama di sini rekaman saya saat berbicara si narasumber ini atau si pembawa acara ini berhenti di detik sekian, gitu ya. Berarti video setelah warna merah, ya kanannya warna merah atau playhead ini tidak dipakai. Oleh karena itu, ini akan saya potong ya atau split. Silahkan teman-teman untuk merapikan, misalkan seperti ini, karena ini tidak kepake, maka akan saya split. Kemudian yang ini akan saya buang. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ya, playhead-nya kita geser ke sini, sampai di sini masih ada background-nya. Nah, ketika kita Kita akan preview, mempelajari materi ternyata background-nya hilang. Nah, gimana agar background-nya ini muncul sampai di bawah? Apakah kita menambahkan dari atas tarik ke bawah atau seperti apa? Nah, cara yang paling efektif adalah Bapak Ibu atau teman-teman bisa memilih background-nya ini yang ada di bawah ini, klik sekali, kemudian
menjadikan background-nya ini terlihat lebih lama. Caranya adalah arahkan kursornya pada bagian garis paling kanan background sampai muncul anak panah 2, kemudian klik, tahan, tarik ke kanan. Nah, silahkan diatur sesuai keinginan teman-teman semua. Nah, kalau di preview hasilnya maka akan seperti ini. Halo anak-anak, kali ini bersama Kak Stephen. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari materi Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Oke. Kita sudah berhasil membuat atau menambahkan background dan juga teknik green screen. Tutorial yang ketiga sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta share. Nantikan tutorial selanjutnya di channel kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.